Gue udah sering banget Jum otak-atik fitur opsi pengembang. Ya contohnya buat maksimalin kinerja HP Jum. Tapi yang nggak jarang juga sih gue salah setting Jum. Ya akhirnya ngeblank. Nah di fitur opsi pengembang itu ada beberapa fitur yang emang agak lumayan beresiko kalau misalkan kita rubah. Oke, kita kalau misalkan masuk ke fitur opsi pengembang tanpa ngucapin salam dulu nih ya, pasti banyak banget fitur yang bisa kita rubah Jum. Nah sekarang pertanyaannya, apa itu opsi pengembang? Terus kenapa harus disembunyiin? Nah, opsi pengembang itu adalah sebuah fitur tingkat lanjut untuk pengembangan aplikasi atau pengguna yang ngerti sama fitur-fitur di dalamnya. Nah, kalau misalkan kalian bikin aplikasi di Android Studio, kalian pasti butuh semua fitur-fitur di opsi pengembang, Jum. Nah, pertanyaan kenapa disembunyiin? Nah, itu pertanyaan bagus, Jum. Jadi jangan cuma nanyain seneng aja. Nah, alasan fitur opsi pengembang disembunyiin itu biar pengguna yang awam atau yang nggak ngerti apa-apa dan taunya cuma nyabun doang, nggak salah pencet atau fiturnya itu nggak sengaja keinjak Jum. Nah sedangkan fitur-fitur yang ada di dalam opsi pengembang adalah fitur-fitur tingkat lanjut yang bisa merubah stabilitas, kinerja bahkan keamanan HP-nya Jum. Bang, HP gua kenapa ya? Habis rubah settingan di opsi pengembang kok jadi kayak gini? Wah itu mah rusak mang, sini gua bayar cepet. Nah jadi itulah opsi pengembang Jum. Nah sekarang gua bakalan jelasin 9 fitur di opsi pengembang yang mungkin beresiko Jum. Nah, settingan yang pertama adalah mock location. Loh, Mang, cuma mock location doang? Jangan salah, Jum. Nah, settingan mock location itu kalau misalkan diaktifin terus-menerus, itu bisa berakibat layanan data ataupun aplikasi yang menggunakan jaringan GPS jadi nggak akurat, Jum. Ya, hasilnya lokasi kalian itu bakalan loncat-loncatan di map. Nah, kalau misalkan kalian ojol, ya mungkin bakalan sulit dapat customer. Soalnya lokasi kalian itu di map loncat-loncatan udah kayak bancet. Nah terus settingan yang kedua adalah stay awake. Nah settingan ini mungkin terlihat sepele ya, cuma fitur layar nyala. Udah gitu doang kan. Tapi kalian nggak tahu minusnya apa. Nah kalau misalkan kalian aktifin fitur stay awake, nah dalam jangka panjang atau dipakai terus menerus, nah di saat HP kalian dicas, layar itu masih tetap nyala kan. Nah disitulah LCD kalian itu bakalan burn in atau bakalan muncul foto mantan yang berbayang Jum. Nah apalagi kalau misalkan HP-nya itu pakai layar OLED. Nah ditambah lagi fitur stay awake itu bisa memperpendek umur baterai bukan umur kalian. Nah lanjut lagi Jum. Settingan yang ketiga adalah background process limit. Nah meski fitur ini bisa ningkatin kinerja aplikasi yang lagi dijalanin, tapi fitur ini bakalan nutup proses aplikasi yang berjalan di background. Alhasil kalau misalkan kalian atur proses limitnya itu ke angka 0, maka aplikasi-aplikasi yang lain itu bakalan pending dan bahkan nggak munculin notifikasi. Nah terus settingan yang keempat adalah aggressive Wi-Fi to cellular handover. Waduh, ini Inggris kia. Nah sebenarnya sih fitur ini termasuk fitur yang apa ya? Yang simpel gitu Jum. Cuma mindahin jaringan secara paksa. Nah misalkan nih jaringan Wi-Fi HP kalian itu lagi nggak baik-baik aja atau lagi nggak stabil. Nah jaringan itu bakalan dialihkan ke jaringan seluler secara otomatis sama OS-nya. Nah tapi resiko ngaktifin fitur ini, terkadang di saat perpindahan jaringan dari Wi-Fi ke jaringan data, nah kuota yang keambil itu bisa 3 kali bahkan 4 kali lipat dari biasanya Jum. Nah jadi fitur ini bakalan nyedot kuota kalian secara berlebihan. Terus settingan yang kelima adalah matikan volume absolute. Nah fitur ini berhubungan sama koneksi suara, ya misalkan pakai earbuds atau headset Bluetooth ya. Nah ngaktifin fitur matikan volume absolute itu bisa menyebabkan suara nggak sinkron antara HP dan headsetnya. Ya kadang suara yang kita dengar tiba-tiba kecil, kadang juga tiba-tiba gede. Dan terus settingan yang keenam adalah buka kunci OEM. Ya mungkin buat sebagian pasukan cabul yang HP-nya udah di root, udah bener-bener ngerti banget sama fitur OEM ini. Tapi kalau misalkan buat user yang pemula, nggak tahu kan resiko yang ada di dalam fitur ini. Nah konsepnya fitur OEM unlock ini bisa beresiko hilang garansi. Nah bahkan buat beberapa HP Android yang mendukung buka kunci OEM lewat command shell, kalau misalkan stepnya salah itu bisa beresiko bootloop bahkan hilang data. Jadi kalian harus benar-benar paham banget sama fitur OEM unlocking ini. Nah untuk settingan yang ketujuhnya adalah paksa aktivitas agar dapat dirubah ukurannya.
Nah, sebenarnya sih fitur ini tersedia buat ngurangin penggunaan memori internal. Contohnya buat aplikasi-aplikasi yang pakai memori terlalu banyak. Emang ada keuntungannya juga sih. Tapi kalau misalkan fitur ini diaktifin, kadang ada beberapa aplikasi yang mental itu gara-gara memori nggak stabil. Jadi ya, fitur ini kadang ada keuntungannya, tapi bisa mempengaruhi ke semua aplikasi yang kita pasang, Jum. Nah, settingan yang terakhir, coba tebak, Jum. Apaan? Nggak tahu kan? Nah, jadi settingan yang berisiko nomor 8 adalah USB debagong. Nah, dari namanya aja udah angker, Jum. Ya mungkin buat beberapa pasukan cabul, fitur USB debagong ini hanya fitur yang sepele ya. Colok HP ke komputer, udah gitu doang. Tapi secara nggak sadar, koneksi USB debagong ini bisa akses data HP bahkan ke tingkat sistem. Cuma lewat ADB aja, Jum. Nah, jadi kalau misalkan sampai salah colok, ya maksudnya USB-nya itu yang dicolok, agak sedikit keringet dingin juga, Jum. Makanya setiap kalian mau flash HP lewat fastboot ataupun ADB, pasti disuruh ngaktifin USB debagong. Benar kan? Udah, gitu aja. Nanti kalau misalkan ada tambahannya bakalan dibikin part 2-nya, Jum.